Saya mau tanya Mbak Im Wong lebih suka macet, nggak covid, tapi covid nggak macet. Itu Kiano. Kiano. Ajak aja kemarin. Kiano, halo. Halo Kiano. Hai dulu saya. Hai. Asik. Asik. Kiano kenal ini nggak? Kenal Opa nggak? Opa Irama. Nggak keren Opa Irama nih. Dia nggak kenal sama Roma Irama. Ternyata. Awalnya memang terlalu indah sih buat saya. Dari semenjak saya nikah sama Paula itu kayak, kok gue indah banget ya. Punya anak lucu, misalkan kita. Ini tinggi banget ya. Ini istri cantik. Tinggi banget, cantik, tinggi. Wow. Hampir 2 meter loh. Saya tuh tidak pernah untuk melihat, mendengar apapun itu yang negatif di saya. Saya selalu istilahnya gimana caranya positive thinking lah. Terinspirasi dari Haji Roma Irama. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita jumpa lagi dengan acara Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Kali ini saya mendapat satu kehormatan dengan kedatangan seorang tamu yang saya rasa nggak asing lagi buat bangsa Indonesia khususnya. Beliau seorang film star. Beliau juga seorang model dan seorang YouTuber yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Im Wong. Halo semuanya, terima kasih udah ngundang loh. Alhamdulillah. Terima kasih udah datang. Sama-sama. Ya, jadi Tadi keren ini apa? Kedatangan Mbak Im yang tidak asing lagi, asik. Temennya Pak Suhud, asik. Aduh, saya bilang. Kemarin sempat heboh abisnya. Oh ya. Nah iya. Tapi alhamdulillah udah insyaallah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ya, kalau nggak kesini ya. Lumayan tadi perjalanannya juga jauh ya. Ada 1,5 jam saya. Ya. Dari rumah 1,5 jam. Kesini? Iya lumayan tadi. Macet ya? Hujan, pas banget hujan. Dan macet? Macet sih tadi. Macet menunjukkan bahwa COVID sudah menurun. Nah itu benar. Iya kan? Betul. Benar juga ya. Iya. Waktu COVID menggila itu kan jalanan lengang. Iya benar. Betul nggak? Saya mau tanya Mbak Im Wong lebih suka macet nggak COVID tapi COVID nggak macet? Saya lebih suka macet nggak COVID macet. Saya lebih suka nggak macet tapi nggak COVID. Iya. Idealnya gitu ya? Iya. Gak ada yang enak tadi. Gak ada yang enak. Oke. Bung Baim, kita di sini ngobrol aja, santai aja. Saya bukan menginterogasi Anda, enggak. Ya. Jadi kita ngobrol santai. Saya tanya Anda boleh tanya saya. Asik-asik ngobrol aja. Ini ada kopi, bukan kopi ini, biasa aja air putih. Boleh diminum, sebentar lagi pisang goreng datang, tenang aja. Beneran? Ada. Oh ya, alhamdulillah. Kalau Anda pesan ada. Mbak Im Wong. Itu saya melihat ada Mbak Im, ada Wong. Ini kalau saya boleh tahu kepanjangan Anda namanya siapa? Nama lengkapnya itu Muhammad Ibrahim. Masya Allah, Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Masya Allah. Biasanya orang Batam gitu. Ibrahim jadi Baim. Abdullah jadi Dulo. Iya. Bener juga ya. Iya dulu. Main potong-potong aja nih. Iya. Tapi tadi udah tahu ya Baim itu Ibrahim ya? Ibrahim ya? Iya Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Kakak saya Muhammad Hamzah, kakak saya lagi Muhammad Daud. Masya Allah, Muhammad Hamzah, Muhammad Daud, Muhammad Ibrahim. Iya. Sangat islami sekali. Papa saya mualaf. Mu'alaf. Kawin sama mama.
mualaf. Wongnya itu dari nama papa. Oh, Johnny namanya Wong, iya. Johnny Wong. Iya, jadi kawin nama mama jadi Johnny Jailani, tapi teman-teman dia masih taunya Johnny Wong. Akhirnya saya ya panggilannya Baim, habis itu Wongnya dari papa. Baim Wong. Iya. Wow, keren. Yang penting nanti di akhirat Muhammad Ibrahim Insyaallah amin. Wong gitu kan. Bukan Baim Wong. Bukan. Baim nggak dipakai di sana. Iya. Ya Muhammad Ibrahim. Gitu, Masya Allah. Nama Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Masya Allah. Berat itu. Enggak, itu rahmah itu. Oh, rahmat. Rahmah itu. Nama itu doa. Nama itu doa ya? Doa insya Allah. Saya dengar secara sepintas ya. Bahwa Anda nih pernah main film. Pernah main sinetron. Juga sebelumnya model. Itu Kiano. Ajak aja kemarin. Iya tahu. Kiano sini. Ajak aja. Ketawa lagi dia. Ketawa lagi. Hai. Assalamualaikum Kiano. Waalaikumsalam. Hai dulu, hai. Asik nih. Itu coklat apa Kiano? Ini tuh Kacang. Makanan dari sini sayang. Keju makanan dari Oh, sini. keju. Nah dia nyolong dong. Jangan dong. Minta dulu. Masya Allah, ini anak yang keberapa? Ini anak pertama namanya Kiano Tiger Wong. Weh, Wes. maksudnya agar anak-anak ini galak gitu ya. Pakai tiger gitu. Jadi awalnya mau Muhammad Kiano Wong. Tapi saya waktu itu berpikiran, benar nama itu doa ya. Cuman saya berpikiran juga tidak semua Muhammad orangnya baik-baik. Akhirnya saya bisa kok melahirkan Kiano Tiger Wong, anak yang soleh, saya bilang. Amin. Oke, ini Kiano, halo. Halo Kiano. Hai dulu saya. Hai. Asik. Kalau gitu bintang tamu kita Kiano aja kali ya. Mau apa? Mau ditanyain apa? Tanyain apa? Kiano. Kiano coba mata keditnya mana mata keditnya? Ini Kiano kenalnya enggak? Kenal Opa enggak? Opa Irama. Kenal Opa enggak? Halo. Kenal Opa enggak? Enggak keren Opa Irama nih. Dia enggak kenal sama Roma Irama. Ternyata. Saya pikir semua orang kenal Roma Irama. Ternyata Kiano enggak. Tapi ntar di rumah dia tanya, itu aki-aki siapa tadi? Nanti sampai rumah pasti dia tanya. Itu aki-aki tadi siapa tanya-tanya gitu. Dia manggil ayah saya Aki. Makanya. Iya. Aki mana Aki? Di rumah. Ini Aki juga nih. Oi. Juga Aki. Aki juga. Itu Aki. Itu Aki bukan? Bukan. Bung Baim tadi saya katakan Main sinetron, main film kan. Itu film, berapa film yang Anda pernah bintangi? Lupa saya, apalagi kalau sinetron saya lupa sih. Sinetron berapa. banyak banget pasti Iya. banyak banget. Saya mulai itu 2001. Jadi 20 tahun ya. 2001. Wah, udah berapa ratus ribu itu. Tadi saya lihat ini apa? Poster 1982. Wah, Ya, itu saya juga. Itu berarti wah, belum banget ya. Saya tuh kalau udah dengar Rhoma Irama itu melegenda ya. Insya Allah sehat terus ya. Amin. Dan itu selalu cita-cita saya mau ketemu. Oh gitu, Masya Allah. Mau ngapain? Ke mama dulu? Ke mama? Ke mama? Apa mau ajak mamanya sekalian sini? Dari dulu emang dibiasain supaya gak takut. Malah saya yang takut. Tiger loh. Tiger. Udah sholat loh. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Sholat ini. Jadi anak saleh ya Kiano ya. Amin ya. Anak Dia kalau saleh. dengar suara azan, yuk lat gitu. Oh Masya Allah. Pahlat.
Dia ngikutin kok kita sujud, ngikutin. Dia ngingetin. Masya Kian udah sholat belum? Udah. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan biar Kiana menjadi anak yang saleh. Amin, insyaallah amin. Amin, amin. Manfaat untuk agama, bangsa, negara, dan orang Amin, tua. ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Oke, terakhir. Saya mendengar dan sempat melihat Anda punya vlog apa podcast gitu ya. Anda tuh sering sekali berbagi kepada orang-orang yang katakanlah kurang beruntung ya. Amin, insyaallah amin. Anda sering berbagi. Nah, saya ingin tanya, apa motivasi Anda berbagi itu? Apa yang melandasi Anda ingin berbagi seperti itu? Sebenarnya sih kalau dibilang motivasi atau nggak apapun itu nggak ada ya, karena itu sesuatu hal yang saya bilang salah satu yang bisa bagian saya adalah itu ya. Jadi saya sebelum ada seperti ini juga media sosial segala yang tahu mengenai saya sebenarnya sih keluarga pastinya ya. Keluarga, orang terdekat saya. Yang terkadang mereka pun tahu saya tuh memang punya sifat terkadang mengorbankan diri sendiri buat orang lain. Apalagi kalau dulu tuh kan saya belum seperti sekarang ya. Kayaknya bela-belain jangan orang lain susah deh, gua dulu aja yang susah. Jadi kadang-kadang dapat uang itu ya buat orang lain dulu ininya. Masya Allah. Gak tahu kenapa punya sifat seperti itu, dan sampai sekarang juga doanya juga sama Allah itu bilangnya ya Allah jangan sampai ya ambil sifat saya yang ini, saya bilang. Masya Allah. Amin. Karena Amin. ini sifat saya bilang si langka ya, dalam arti langka kok saya bisa ya mempunyai sifat yang terkadang kok saya suka ya ngelihat orang lain itu bahagia. Takut banget saya diambil itu sifatnya, dan akhirnya ya terus aja doa sampai sekarang. Yang anehnya sekarang malah jadi saya ngasih uang kok dibalikinnya berkali-kali lipat. Nah itu saya yang tidak pernah tahu ya rumusannya itu apa saya. Itu saya nggak pernah tahu. Jadi kalau misalkan memotivasi nggak ada sih. Ya. Karena memang saya suka aja ngelakuin. Barangkali gini, saya luruskan ya. Motivasi itu pasti ada. Karena begini, ada satu hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan itu ada niatnya. Dan di atas niat itulah amalan seseorang dinilai. Melalui uraian Anda tadi, jelas niat Anda itu lillahi ta'ala. Ya. Niatnya untuk membahagiakan orang. Nah itulah yang saya maksud motivasi tadi. Ya, benar sih. Untuk menyenangkan orang, Masya Allah. Bersyukur kalau Anda diberikan hati seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus syukuri. Baik, mengenai infak ini, ada juga yang ria'un nas. Ria'un nas itu ingin dipuji manusia. Ada tendensi macam-macam. Izinkan saya membacakan satu firman Allah ya, Mbak Im. Mungkin Anda juga udah tahu ini. Kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa yakaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, seandainya kamu bersedekah terang-terangan, itu khair. Fa ni'ma hiya, itu baik. Tapi kalau kamu wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi, kamu serahkan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, dan itu lebih baik lagi. Wa yukaffiru anhum min sayyi'atikum. Nah, sedekah itu salah satu manfaatnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terang-terangan yang kata Allah tadi, atau sembunyi-sembunyi, itu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Salah satu manfaatnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Saya terkagum-kagum melihat kerahiman Anda kepada para fakir yang itu luar biasa sekali. Bahwa, mohon maaf,
Innamal amalu binniyat tadi Anda telah nyatakan. Niat itu adalah ingin membahagiakan orang lain. Insya Allah. Dan Anda sering berdoa kepada Allah untuk tidak dicabut rasa rahim itu dari Allah SWT. Kita doakan semua amin. Amin. Agim sebenarnya waktu itu saya pernah empat mata ya dan bilang hal yang sama. Karena waktu awal itu apalagi pas waktu itu pernah saya itu di YouTube itu lumayan banyak sekali yang nonton ya, dan akhirnya biasalah kalau misalkan itu suka ada perdebatan, suka ada apa ya. Terkadang saya juga jadi mencari tahu tuh, bener gak sih apa yang gue lakuin. Sebenarnya kan saya juga mau dianggapnya itu, bukan dianggap, hasilnya itu akhirnya juga pastilah maunya itu pahala ya, pasti istilahnya. Tapi terkadang saya suka menanyakan juga, bener atau enggak ya sama Ustadz semuanya. Nah terakhir itu saya ingat sama Agim. Dan dia bilang hal yang sama, Pak Im. Kalau misalkan untuk sedekah untuk terang-terangan itu boleh. Tapi alangkah baiknya baik. Alangkah baiknya itu kalau misalkan yang nggak ketahuan sama orang lain itu lebih banyak, katanya gitu. Lebih baik. Iya. Tapi saya di situ itu berpikiran yang iya ya, saya bilang. Yang sebenarnya itu permasalahan kemarin ya. Saya itu gini loh. Masalah apa tuh masalah kemarin? Jadi ada kemarin tuh masalah adalah saya sama kakek ya, namanya kakek Suhud. Adalah itu. Oh sorry, saya kurang apa nih? Kakek Suhud ya? Iya, nggak apa-apa. Kakek Suhud. Ada. Bentar ya. Mau papa. Mau sama papa, Masya Allah. Ini papa teladan ini, papa teladan ini. Waduh. Iya nggak apa-apa. Anak saya semuanya mau mamanya aja. Nggak mau papa. Kalau Anda luar biasa. Mama papa, Masya Allah. Masya Allah Kiano. Oh dia tahu papanya orang baik. Amin insya Allah. Maka menempel ya papanya. Oke, gimana? Jadi kemarin itu ada lumayan lah masalahnya, lumayan heboh ya. Tapi saya tidak mau menceritakan kronologi. Apa sayang? Iya, mau ke sus. Oh ya udah, bentar ya. Baru sekarang begini nih. Sama Mbak Em Wong luar biasa. Luar biasa. Maaf ya. It's okay. Saya malah terharu sekali melihat kedekatan Anda dengan anak Anda. Sebegitu dekat dan mereka sebegitu cinta sama Anda. Itu rahmat yang luar biasa. Masya Allah. Saya untungnya udah pernah dengar orang-orang bicara mengenai anak yang kadang-kadang kita misalkan malam dibangunin, emang capek sih ya, kita udah kerja jam 3, jam 1 bangun. Cuman baik yang bilang juga katanya, Im, nanti kalau sudah lewat umurnya nanti kangen loh. Nggak akan ada seperti itu lagi, bangun jam 1, jam 3. Nikmati masa-masanya katanya. Dan saya tuh menikmati banget sih ketika dia bangun ya. Pak, jam 1, seneng banget. Jam 3, iya. Terus tahajud dong. Nah, terus tahajud. Insya Allah. Terus lanjut tadi gimana? Iya, jadi ada cerita sebelum ini tuh adalah saya sama kakek Suhud ya. Walaupun juga sudah insya Allah ya sudah selesai juga, cuman saya tidak mau menceritakan kronologis karena takutnya pembenaran di saya atau nggak gimana. Cuman karena permasalahan itu juga tuh hampir lah ya saya itu bilang, karena mereka lumayan mempertanyakan suatu hal yang saya bilang sedih sih saya dengarnya. Memperjual kemiskinan, habis itu juga dia tidak merasakan sih ya apa dari saya gitu ya. Ketika kita datang ke suatu tempat yang kita nggak tahu, yang tiba-tiba saya pernah ketemu sama, saya nggak tahu sama sekali siapa yang saya mau datengin, dan tiba-tiba sekeluarga itu dia kebakaran, yang masih ada luka bakar yang ininya ya sampai yang kok nggak ke rumah sakit, nggak punya uang.
Dia nggak tahu rasanya, nggak mungkin ketika saya hanya mengandalkan suatu konten atau nggak gimana, ketika saya ngasih uang misalkan ya, kita kasih uang habis itu kita pulang. Kalau saya tidak mungkin seperti itu, dalam arti kalau kita mempunyai rasa ke orang ya, gak mungkin kita bisa pulang. Bagaimana caranya dia bisa sembuh pasti. Dan itu bukannya ratusan juta lagi pasti. Dan mereka tidak merasakan apa yang saya rasain gitu loh. Yang terkadang bagi mereka itu suatu hal yang ya begitu saja gitu ya. Dan itu berkali-kali, berpuluh-puluh kali ketika saya ketemu rumah yang kita lihat di situ ada 10 orang. Ini kok rumahnya tiba-tiba ini hujan sedikit juga istilahnya roboh ya. Kita nggak mungkin pulang begitu aja, kita ketika punya rasa nggak mungkin lah. Dan mereka terkadang nggak ini ya. Nah hampir ketika masalah itu ada, saya hampir bercerita karena saya mau membenarkan diri saya di depan orang-orang. Yang buat saya hampir aja, karena buat saya ketika saya cerita saya udah kalah apa sama yang namanya itu. Saya untung pernah mendengar lah ya cerita-cerita dulu. Ketika orang sudah tidak cerita, tiba-tiba akhirnya dia cerita, yang pahalanya hilang semua. Kalau saya berpikiran ketika saya cerita untuk membenarkan saya di orang-orang, buat saya itu nggak penting. Yang penting saya pembenaran di Allah aja ya. Amin. Jadi hampir saya itu cerita apa yang saya lakuin, apa yang mereka tidak tahu apa yang saya lakuin. Yang Paula pun juga nggak tahu apa yang saya, hampir sekali. Tapi buat saya memang apa saya? Halo Giano, don't disturb us ya. Akhirnya bilang juga. Udah 3, 4, 5 kali udah. Enggak, saya lagi serius nih Papa. Ini inti cerita nih Giano. Ya, ini inti masalahnya Giano. Please, halo. Iya, yang akhirnya saya tidak cerita. Sorry, saya bilang don't disturb. Nggak. Just joke aja. Enggak apa-apa. Jangan juga. Tahu lah. Suara Tiger paham. Oh ya. Nanti nih. Gimana. Jadi memang buat saya belajar banyak di setiap kejadian saya, karena sebelum ini juga banyak banget lah. Saya cuma nyelamatin ulang tahun buat presiden aja, yang jadi heboh di bawahnya saya sampai bilang kenapa ya? Iya lu cebong ya, kampret ya. saya sampai nggak tahu itu apa. Saya ngobrol sama Ustadz Flex pun jadi jadi bahan bulian juga. Saya sampai bingung. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ini. Saya hanya jadi banyak sekali kejadian yang akhirnya saya belajar di posisi saya gimana caranya ketika ini terjadi lagi. Saya tuh tidak pernah untuk melihat, mendengar apapun itu yang negatif di saya. Saya selalu istilahnya gimana caranya positive thinking lah. Cuman menyelesaikannya gimana. Nah terkadang ya yang seperti itu nggak tahu ya. Bagi saya memang awalnya memang terlalu indah sih buat saya. Dari semenjak saya nikah sama Paula itu kayak kok gue indah banget ya. Punya anak lucu, misalkan kita. Ini tinggi banget ya. Ini istri cantik. Tinggi banget, cantik tinggi. Wow. Hampir 2 meter loh. Luar biasa. Rezeki juga ada. Masya Allah, iya, Masya Allah, lengkap terlalu sudah. indah kadang-kadang itu. Masya Allah. Suka malah menunggu apa sih? Ya cobaannya apa sih, kok nggak ada. Saya malah begitu orangnya. Karena saya tahu setiap manusia pasti ada cobaan ya. Nah saya takut malah cobaannya itu melampaui apa yang saya nggak ini, kan terlalu indah semuanya buat saya. Duh mana ya. Setiap saya sakit itu, setiap Paula sakit saya pasti bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ya. Saya bilang cobaannya dia waktu itu DBD, dia ini, saya tuh ngucapin alhamdulillah ya, saya bilang. Tapi waktu virus kemarin aman ya? Yang mana? Waktu corona kemarin nggak ada. Corona Paula kena 2 kali. Oh kena? Kena 2 kali. Saya insya Allah, saya alhamdulillah enggak sih. Makiano kayaknya sekali dia. Kena juga? Kayaknya. Iya. Anda sendiri nggak kena? Kayaknya saya nularin nih. Karena saya di luar. Tapi saya nggak apa-apa. Yes, OTG berarti. OTG kayaknya. Iya. Iya bener. Masya Allah.
Lanjut gimana? Terlalu indah dan akhirnya ya dengan kejadian ini ya alhamdulillah ini ya kali ya ininya menyenangkan buat saya. Jadi saya nggak pernah melihat musibah itu suatu hal yang jelek, tapi suatu hal yang bagus sih kalau saya. Jadi poinnya adalah seperti tadi. In tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kamu terang-terangan bersedekah itu baik. Itu baik ya. Sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi poinnya adalah bukan tidak baik. Kalau kita sedekah terang-terangan bukan tidak baik. Tapi Allah bilang baik. Kenapa baik? Karena di situ kita juga bisa memotivasi orang lain. Misalnya nih, Anda sedekah gini. Kalau orang yang berpikiran positif, gue pengen kayak Mbak Imong tuh bisa ngasih orang. Kan gitu. Itu orang ini dibantu, aduh happy banget dia ya. Kesenangan yang dia rasakan. Dia bisa ikut merasakan. Aduh bahagianya tuh orang. Oh Masya Allah. Oh Mbak Imong dia doakan sama dia kan. Makanya Allah mengatakan in tubdu shadaqati fa ni'imma hiya. Tidak dicela oleh Allah. Bahwa kalau kamu terang-terangan bersedekah itu baik. Nah cuman saja nanti di kata Nabi itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap perbuatan itu pasti ada niat. Betul. Atas niat itulah amaliyah kita dinilai. Betul. Atas niat itulah amal kita dinilai. Bung Baim, putra Anda kan baru Kiano atau ada lagi? Ada Kenzo El Drago Wong. Kenzo Endrago. El Drago. Masya Allah. Nggak pakai Muhammad? Mau nanti ketiga. Your father itu keren, your father. Itu Mr. Wong Ajib. Dia kasih nama Muhammad Hamzah, Muhammad Ibrahim. Masya Allah. Boleh nggak saya ketemu beliau itu? Boleh dong. Masih ada? Masih, alhamdulillah masih. Masya Allah. Masih. Itu pasti orang keren itu, pasti. Panutan saya sih, saya. Dia udah kiblatnya saya ya. Hebat banget. Iya. Ibadahnya pasti bagus ya. Iya, haji dia udah puluhan kali ya. Pernah masuk Ka'bah juga. Masya Allah. Iya. Jadi saya dulu bandel banget sih. Jadi pas papa cerita pas. Kamu bandel banget. Bandel banget dulu. Enggak percaya saya. Bandel banget. Enggak pakai kalau bandel saya percaya, kalau pakai banget enggak percaya. Bandel. Face-nya Masya Allah. Good looking, smiling face, ya kan. Masya Allah, nggak pakai banget lah kali ya. Bandel aja. Nanti papa kesini ya. Oke. Wah bandel banget. Jadi papa itu pas masuk Ka'bah udah pernah. Habis itu yang kedua kalinya itu dia kan cuma boleh satu ya dari itu. Mah masuk kamu aja deh, papa udah waktu itu. Nah mama itu ketika masuk itu doainnya cuma saya doang untuk menjadi baik ya. Waktu itu saya bandel banget. Amin. Dan akhirnya berubahnya ya Allah rezeki segala semuanya. Dan papa selalu bilang makasih sama mama ya. Mama cuma doain kamu doang waktu itu. Setiap sudut Ka'bah katanya doain kamu di sholat ini. Masya Allah, tabarakallah, Masya Amin, ya Allah, tabarakallah. Anda harus bersyukur banget dan dijaga itu taufik hidayah min Allah. Karena gini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Bisa tambah, bisa kurang. Kalau Anda melihat sesuatu yang haram, mengerjakannya haram, itu iman merosot. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang melihat yang baik, membaca yang baik, pada suasana yang baik, itu iman naik. Insya Allah di sini iman Anda lagi naik nih. Amin. Insya Allah. Yang belum diundang kasihan deh. Ini pahalanya banyak. Pahalanya banyak sini. Insya Allah. Karena itu iman fluktuatif. Tergantung aktivitas kita, apa yang kita dengar dan sebagainya.
Oke, Baim Wong, sosok yang rahim. Tentunya beliau tadi telah utarakan bahwa ini dilakukan dengan niat ingin menyenangkan orang lain dan nggak peduli apa kata orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya dengan niat itu, insya Allah Allah Maha tahu gitu dan itu luar biasa. Tidak gampang, yang makanya doa beliau ini, ya Allah jangan engkau Allah cabut rasa rahim dari saya ini. Betul. Jangan engkau cabut rasa ingin memberi ini. Tolong ini pertahankan, aku suka ini. Ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa dan Anda harus syukuri. Bagaimana mensyukuri itu? Nah, saya mau tanya. Mensyukurinya pasti kalau saya dengan sholat. Dengan bilang walaupun itu secara bahasa Indonesia di sujud. Sholat pakai bahasa Indonesia? Pas sujud kita misalkan setelah bacaannya saya bilang pakai bahasa Indonesia. Setelah bacaan terima kasih Allah karena apa? Kalau saya itu lebih ke arah kesehatan, habis itu juga dijauhkan dari takdir buruk, takdir yang jelek ya. Habis itu juga dari semuanya lah, dari setan segala semuanya. Jadi kalau saya tuh pas sujud itu memang dilamain sih, kebanyakan dilamain, dinikmatin gitu ya. Kayak saya tuh lagi sujud tuh dielus kepalanya kalau tahajud gitu ya. Masya Allah. Saya tuh mungkin pendekatan orang itu beda-beda ya, tergantung kita bagaimana. Sampai sekarang aja saya masih mencari gimana sih cara khusyuk banget untuk sholat yang nikmat gitu ya. Akhirnya saya suka mencari-cari sendiri aja. Pas lagi sholat kita bayangin di depan itu besar sekali karena dia itu maha besar. Jadi kita sangat ya bisa dibilang takut, tertunduk. Jadi setiap sikap itu, setiap sholat itu harus sempurna karena kita dilihatin dengan maha besar. Banyak terkadang cara saya untuk gimana caranya saya bisa menikmati sholat lah. Nah bersyukur itu saya adanya di sholat. Tepuk tangan dulu. Jadi saya bertanya tadi, bagaimana cara Anda bersyukur? Karena ada janji Allah, Bung Baim. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, akan aku tambahkan nikmat itu. Kalau bersyukur. Cara bersyukur bagaimana? Anda tadi telah mengatakan, saya sholat. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kan. Nah ya artinya dengan melaksanakan perintah Allah. Tapi itu masih koma. Menjauhkan larangannya. Itu bersyukur. Syukur yang kedua, makna yang kedua adalah menjaga bakat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menjaga segala hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menjaga untuk meningkatkan, misalnya kita punya karya, punya itu kita tingkatkan. Mohon maaf, saya akan koreksi sedikit ya. Anda tadi bilang saya suka berdoa sujud lama-lama dan saya minta dalam bahasa Indonesia. Kan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, saya minta gini, ya Allah jangan begini. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Sholat hanya harus dengan bahasa Arab. Okay. Kalau kita mau nggak bisa pakai bahasa Arab, karena sholat itu harus bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Kalau dalam hati? Dalam hati, iya, nah maksudnya itu. Saya maksudnya itu. Dalam hati mau pakai bahasa Jerman ya nggak apa-apa. Benar. Nah, kalau yang kan sholat itu ada dua rukun. Rukun fi'liyah, rukun gerak. Rukun qauliyah, rukun ucapan. Itu rukun fi'liyahnya begitu. Rukun qauliyahnya harus bahasa wahyu. Bukan harus bahasa Arab, ini bahasa wahyu lah gitu kan. Bahasa dari Allah. Nah, jadi ketika kita sujud terakhir, memang di situ satu momentum yang makbul, yang mustajabah. Ketika kita bersujud, saat itulah kita seorang hamba paling dekat sama Allah. Maka disitulah banyak orang berdoa ketika sujud. Tapi jangan pakai bahasa Jerman. Pakai dalam hati boleh. Dalam hati. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, kenapa dalam hati bisa?
Saya kalau kayak gitu-gitu tidak pernah membacakan sendiri, terkadang dengerin dari YouTube ya, dari Ustadz ini yang terkadang mereka menyarankan doa pun terkadang dari mereka juga. Ini saya dengar dari Ustadz Adi waktu itu ya. Jadi saya melakukan apa yang saya tidak pernah memilih Ustadz siapa yang saya iniin ya. Saya lebih ke arah positif yang saya ambil. Kalau menurut saya tidak ini, saya enggak ini. Sesimpel itu saya. Betul, betul. Tapi saya mendengarkan. Tadi saya hampir nyalahin ini sih. Loh, kok Haji Roma Irama nggak boleh pakai bahasa Indonesia? Nanti saya aduin nih ke Ustadz Adi biar berantem saya. Dalam hati. Oke. Aduh. Ada cerita panjang lebar mengenai, apalagi lihat Kiano tadi ya. Lihat istri Anda yang wow, Masya Allah. Yang Anda katakan tadi, dia cantik, dia tinggi, dia love you very much ya. Satu kebahagiaan. Nah, mensyukuri, kami bersyukur tadi. Bersyukur. Ya. Itu kita diberikan oleh Allah istri yang cantik, anak yang saleh, kecil-kecil gitu sudah sholat, tampan pula, tiger pula. Itu kita bersyukuri betul. Dan mensyukurinya itu ya menjaga semua itu yang kita miliki, menjaga semua itu, Masya Allah, Masya Allah. Dan tentunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Lazidannakum. Allah janji akan saya tambah nikmat-nikmat itu. Amin. Bung Baim, saya dengar juga angin bahwa Anda mau produksi film sendiri, mau memerankan sendiri, mau mendirect sendiri. Nah, mohon konfirmasi itu seperti apa? Terinspirasi dari Haji Roma Irama. Asik. Gimana ceritanya? Mau coba aja. Jadi kalau saya itu kayak setiap pekerjaan sama sih ya. Bagaimana kalau misalkan di bisnis apapun itu dia melihat ke arah customer, ke arah pengunjung. Kalau kita itu di YouTube itu melihat viewernya ya. Viewernya, penontonnya, kalau TV juga, dan itu sangat berbeda semuanya. Instagram beda, Twitter beda, YouTube beda yang saya pelajari ya. Oh, gitu. Semuanya beda, dari tata cara bahasa, dari pendekatan, semuanya berbeda. Nah, saya tuh waktu itu udah pernah di YouTube, produce untuk TV juga udah pernah. Alhamdulillah dua-dua itu lumayan mengerti ya. Yang akhirnya saya sekarang mencoba ke arah film sama series, tapi mencoba membaca lagi apa sih yang mereka mau nonton, apa sih yang mereka mau lihat. Terkadang itu kita kuncinya sebenarnya di situ sih, sama seperti yang tadi saya bilang ya, bisnis yang lain juga seperti itu. Saya pernah di restoran juga 13 tahun, tapi banyak sekali gagalnya. Tapi dari situ saya belajar di digital ini supaya membangun satu perusahaan yang sehat ya, yang memikirkan. Jadi uang itu juga bukan segala mengenai bisnis mencari uang, tapi ternyata bisnis itu bagaimana kita menafkahi orang-orang yang bekerja sama kita, ya itu sangat berbeda jauh. Yang uang itu nanti datang sendiri ketika quality itu ada. Nah pas di sini itu sekarang saya mencoba tuh, pengen deh saya coba nih ke arah film sama ini, akhirnya saya membuat sendiri. Sebentar, sebelum Anda lanjutkan. Tadi Anda bilang Anda pernah usaha restoran selama 13 tahun. 13 tahun. 2007 sampai 2020. Sekarang stop. Kenapa ya? Saya itu cuma berhasil 2 kali. Berhasil 2 kali. 2 kali. Yang lain ini gagal semua. Dan di situ saya cuma yakin suatu saat saya akan berhasil kok, saya bilang. Jadi bikin lagi, gagal lagi, gagal lagi. Sampai orang tua saya bilang, udah ya stop ya, uang kamu habis cuma di situ doang. Sayang katanya. Tapi memang saya itu punya keyakinan, nggak tahu kadang-kadang suka melebihi orang lain juga sih. Ya. Apa yang saya bayangin saya pasti kok akan ada di titik itu, saya bilang titik yang saya mau. Tapi ternyata Allah caranya beda ya. Ketika saya berhenti di restoran, ketika baru mencoba di digital, saya sudah seperti itu cepatnya. Kadang-kadang saya juga kok bisa ya,
kok saya yang dipilih ya ini. Sebenarnya bukan jadi Allah kalau misalkan saya ngelihat bukan tergantung dia mau ngasih di mana, kita tuh kerja keras aja sesuai Soalnya dengan saya mau keyakinan. buka restoran jadi nggak jadi nih. Jangan. Orang itu 13 Susah tahun. ya, Bi. Susah. Udah pernah buat restoran belum? Mau cita-cita nih. Mau buka restoran Soneta gitu kan. Dengar Anda 13 tahun bubar jadi ngeri juga. Susah, restoran itu Susah. banget. Susah. Saya Apanya yang susah? dia itu kalau misalkan kita bicara retail atau enggak kita bicara kaos ya, desain dan akhirnya kaos itu jadi, nanti akan ada orang yang menjaga untuk menjual, tapi pakaian itu tidak akan menjadi basi. Nah kalau misalkan restoran tuh waduh banyak sekali layernya, ada di situ ada chef, di situ ada waiter, di situ ada manajer. Itu layer-layer itu yang sangat potensi sekali. Sedangkan kalau misalkan kita bicara baju ya dia cuma jual di Oke, yang nggak manajemen. basi gitu ya. Dan basinya juga ya makannya itu harus apalagi kita bicara sushi segala itu harus fresh segala semua ya. Kalau saya waktu dulu itu yang cepat untuk ini adalah sayuran. Secara sushi maksudnya apa? Kalau sushi itu kan salmon itu tidak bisa. Oh, saya pikir nama waiters itu bukan. Jelek banget nama waiter sushi. Oh sushi. SUSI bukan sushi ini. Salmon. Oh, salah. Iya. Enggak, Anda kan bicara bla 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 bla. Sana ada sushi gitu kan. Sushi siapa ya? Salmon dia itu harus 2 hari kan, 2 hari harus dia nggak tahu ya kalau misalnya dia sistemnya freezer mungkin bisa lama. Cuman memang salah Berarti satu bisnis yang susah banget. rumit ya. Susah. Complicated gitu ya. Complicated, susah. Oke. Ya bisa dibayangkan ya kalau Anda cerita. Susah. Chefnya, pramu sajinya, bagaimana mengawetkan makanan harus di freezer dan kalau nggak dia bisa basi bla 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 bla. Setiap layernya itu penting. Setiap layernya Iya itu penting. betul. Setiap layernya itu penting. Jadi susah kalau menurut saya. Jadi orang-orang di restoran itu saya bilang hebat. Hebat berarti kalau yang susah di restoran mereka hebat ya. Hebat banget dia bisa. Tepuk tangan buat usaha restoran. Jangan kapok seperti Baim, maju terus. Akhirnya sekarang saya digital aja, Oke. belajar tapi manajemen di sana ya akhirnya seperti ini. Coba semuanya yang tadi dibilang tuh ya, produksi sendiri ini. Semuanya kayaknya harus dicoba sih. Ya berarti klarifikasi, restoran menurut Baim itu bukan tidak bagus, keren, cuman memang complicated. Tapi bagi yang mau berusaha dengan cermat, pasti sukses kan seperti itu kan. Kayak Soneta gak cocok deh. Kayaknya mau ngejeblosin gue. Biar lo pusing dari situ. Oke Bu Maim, jadi Anda sekarang mau produksi film. Sudah jalan belum itu produksi? Udah, yang series itu lagi jalan. Alhamdulillah. Series 1. Series itu 1-9 ya, lagi 9 episode. 9 episode. Sudah tayang belum? Belum. Oh, Belum. oke. Lagi final draft juga saya yang nulis, habis itu saya direct insyaallah. Di Netflix apa? Belum tahu, tapi saya mau bikin dulu supaya karena kan kita brandingnya juga belum ada ya untuk dia lebih ke arah TV sama YouTube. Jadi saya pengen buat dulu karena kalau yang benernya kan kalau series itu kita buat sinopsis, kita kasih ke mereka dan uang itu cair kita bikin ya. Tapi kalau ini kita bikin dulu, setelah itu mereka akan nanya mana ininya, kita tinggal kasih aja. Di pull dulu deh. Kita bikin aja dulu. Oke. Keren. Teman. Ya kita doakan agar film series yang tengah dibangun oleh ini sukses. Saya yakin sukses sih. Orang kayak Anda nih good looking kan. Nggak usah bikin adegan yang susah-susah, dia begini aja udah wow keren. Dia demen orang nonton ya. Apalagi pakai jalan, pakai acting. Saya yakin ada. Kalau orang muka kayak saya ini susah. Kok susah kenapa?
Harus Enggak, banyak filmnya. Iya, tapi kan kalau Anda nggak usah acting, Anda duduk begini aja udah, wih orang suka lihat. Kalau Rhoma Irama, duduk aja orang belum suka lihat, begitu dia acting ya baru sih. Jadi nggak terlalu keras. Kalau Anda nggak terlalu keras, mungkin benar. Itu tadi beliau mau bikin series, tentunya kita happy, kita doakan biar sukses. Dan karena apa kita wajib doakan beliau? Kenapa? Ini frankly talk, tulus. Karena beliau orang yang rahim. Nah itu, kalau beliau berhasil dalam berbagai usahanya, pasti beliau akan berbagi dengan orang-orang yang beragama. Harapan kita seperti itu kan. Ya. Oke, barangkali Anda ada yang mau yang disampaikan atau mau protes atau gimana? Saya mau nanya apa ya? Oke. Prinsip hidup Kang Haji Rhoma Irama itu apa? Prinsip hidup. Hidup. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepadaku, untuk menyembahku. Nah, jadi itulah tujuan kita hidup. Kalau Anda tanya tadi prinsip hidup Anda gitu kan. Ya, untuk mengabdi kepada Allah. Sesuai dengan profesi apa yang Allah berikan kepada kita ini kan dari Allah semua. Allah bilang, "Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Gunakanlah dengan apa yang kuberikan kepada kamu negeri akhirat. Apa yang Allah kasih kepada kita nih? Umur, kesehatan, harta, jabatan, istri yang cantik, anak yang soleh, segala macam. Wa bataghi fi ma ataqamud darul akhirah. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Kira-kira itulah kalau Anda tanya apa tadi apa? Prinsip hidup. Prinsip hidup. Karena saya ngeliat tuh imbang sekali ya. Pekerjaan, agama. Karena yang hilang sekarang itu terkadang ya pondasi agamanya ya. Buat orang-orang, apalagi zaman sekarang. Saya pun untungnya punya orang tua yang mengedepankan agama. Jadi walaupun saya melenceng, tiba-tiba baliknya ke agama lagi. Melenceng, balikin ke agama lagi. Jadi kalau misalnya pondasinya itu nggak kuat, ya susah. Nah tadi makanya saya melihat dari cara pembawaan, bicaranya, semuanya itu sangat berpondasi sama agama. Makanya saya pengen tahu dari dulu sampai sekarang itu apa sih yang menjadi prinsip hidup supaya dua-duanya itu dapat ya. Yang kiri dapat, yang kanan dapat, yang akhirnya ya kita ngejalaninnya tenang banget itu deh. Oke, jadi ada pesan dari Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk kejayaan duniamu. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi bekerja juga untuk kejayaan akhirat kamu. Kebahagiaan akhirat kamu. Seakan-akan kamu mati besok. Bagaimana mengimplementasikan ini? Kira-kira gitu. Iya, hebat. Tepuk tangan. Keren. Itu dia. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Anything else ada mau disampaikan? Sudahlah. Ya udah panjang nanti harus ke kawinan. Oh gitu ada acara ya? Iya. Sorry Mal. Enggak apa-apa. Oke, Bung Baim, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah atas kehadiran Anda. Sama-sama. Bawa keluarga lagi, Masya Allah. Ini suatu kehormatan buat saya. Saya juga. Dan saya mohon maaf. Terutama ketika saya bilang Keanu dan Brothers, minta maaf. Itu just kidding ya. I love Keanu, I love you, but I don't love your wife, no. Oke, jadi pemirsa kita doa bidoa ya. Baim Bong ternyata memiliki satu niat yang sangat mulia. Amin ya Allah. Ingin membahagiakan orang dan itu dia minta sama Allah agar bakat itu tidak diambil dari Allah. Amin. Semoga ini menginspirasi kita
Dan atas perhatiannya terima kasih. Terima kasih lagi Bung Bong. Sama-sama. Salam sama istri dan keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.